Min. Kali ini Mimin akan menceritakan tentang seorang pemuda yang selalu direndahkan, dan dianggap sebagai seorang pelayan rendahan dari kandang kuda. Namun ternyata pemuda itu merupakan seorang emperor pendiri dari Istana Abadi, dan semua orang langsung merinding ketakutan ketika mengetahui identitas asli. Diceritakan ada dua orang anak yang sedang ditangkap oleh beberapa pemuda. Dan salah satu anak yang bernama Xiao Yun mencoba untuk melawan mereka. Sehingga membuat para penjahat itu merasa sangat kesal dan membalas anak itu. Melihat adiknya diperlakukan seperti itu, seorang gadis perempuan yang bernama Xiaozi menangis sembari memohon agar seseorang yang bernama Tuan Wang menghentikan mereka. Namun Tuan Wang malah merasa kesal dan menjauhkan tubuh Xiaozi darinya. Melihat kakaknya diperlakukan seperti itu, Xiaoye yang telah babak belur berlari mencoba untuk menyelamatkan kakaknya. Namun dia malah lebih dulu ditempeleng oleh salah satu penjahat yang berada di sekitarnya. Hingga membuatnya terjatuh dan kehilangan kesadarannya. Setelah itu Tuan Wang meminta para bawahannya untuk menyingkirkan mereka berdua. Namun menurut salah satu bawahannya yang berkepala pelontos, atas perintah dari Tuan Muda Zhang, mereka masih membutuhkan mereka berdua untuk memaksa si Yanhan agar mau menikah dengan Tuan Muda Zhang. Meskipun begitu Tuan Wang mengatakan jika mereka berdua sudah tidak diperlukan. Jadi lebih baik mereka segera menyelesaikan masalah ini dan mengambil hadiah dari Tuan Muda Zhang. Di lain sisi terlihat Xiaozi yang telah terkapar lemas dan dalam sisa kesadarannya dia menyebut ayahnya. Kemudian kini berpindah di sebuah pegunungan, dan terlihat guntur kesengsaraan mulai turun dari langit dengan dahsyat di tempat itu. Dan di atas langit terlihat ada seseorang yang bersiap untuk menghadapi guntur kesengsaraan demi menerobos ke tahap selanjutnya. Dan seseorang itu merupakan pemilik sekaligus pemimpin dari Istana Tianli yang bernama Li Tianyun. Namun di saat dia akan menghadapi guntur kesengsaraan, terbesit sebuah suara di dalam benaknya dengan memanggilnya dengan sebutan ayahnya. Di lain sisi tepatnya berada cukup jauh dari tempat Li Tianyun menerobos. Terlihat ada beberapa orang yang sedang menyaksikan Li Tianyun menerobos. Menurut mereka pemimpin Li Tianyun telah memasuki tahap kesatuan langit dan manusia. Dan sebentar lagi dia akan menerobos, dan seseorang yang mengatakan hal itu merupakan master ke-8 dalam Istana Tianli yang bernama Sui Feng. Dan beberapa master lain yang berada di sana merasa sangat senang. Karena saat pemimpin mereka berhasil menerobos, pemimpin Li Tianyun akan naik ke deretan para immortal. Namun ketika melihat keadaan pemimpin mereka, Sui Feng mengatakan jika ada sesuatu yang salah. Menurutnya ada sesuatu yang mengganggu pikiran dari pemimpin Li Tianyun. Dan di saat bersamaan guntur kesengsaraan itu menyambar dengan sangat dahsyat ke arah Li Tianyun hingga membuat area sekitarnya hancur berantakan. Melihat hal itu kedua master itu merasa sangat terkejut dan mereka hanya bisa berteriak memanggil pemimpin mereka. Setelah sambaran penerobosan itu gagal dan guntur kesengsaraan itu menghilang, Li Tianyun segera turun dari langit dengan keadaan yang cukup memprihatinkan. Setelah itu para master yang berada di sana segera berlari mendekati pemimpin mereka. Dan salah satu master merasa sangat terkejut sekaligus tidak percaya ketika mengetahui bahwa pemimpin mereka telah gagal menerobos. Lalu dengan penuh keresahan Li Tianyun mengatakan jika dia memiliki anak dan mereka memanggilnya. Mendengar hal itu Sui Feng merasa cukup terkejut, meskipun keadaannya saat ini tidak baik-baik saja. Li Tianyun berjalan menjauhi para pengikutnya, ketika mengetahui pemimpinnya akan berteleportasi. Sui Feng berteriak meminta pemimpinnya untuk tidak menggunakan teknik teleportasi dengan keadaannya saat ini. Meskipun begitu Li Tianyun tidak memperdulikan perkataan dari Sui Feng. Dan dia pun tetap menggunakan teknik teleportasi hingga kini membuatnya menghilang dari hadapan para pengikutnya. Lalu Sui Feng segera meminta semua master yang berada di sana untuk mengejar pemimpin mereka. Karena saat ini meridian dari pemimpin mereka telah rusak. Dan suatu yang buruk bisa terjadi kapan saja. Kemudian kini beralih kepada Tuan Wang yang meminta bawahannya untuk menyelesaikan masalah itu dengan bersih seperti permintaan dari Tuan Muda Zhang. Namun beberapa orang itu merasa tidak sanggup untuk melakukannya karena mereka hanyalah seorang anak kecil. Tapi si pelontos meminta mereka untuk menjatuhkan mereka berdua dari tebing. Dan untuk selanjutnya mereka tidak usah memperdulikannya lagi. Dan dengan tersenyum bengis mereka berdua menyetujui usulan yang diberikan oleh si pelontos. Lalu mereka kedua pemuda itu segera berjalan mendekati tebing di sekitar tempat itu. Namun sebelum melemparkan kedua bocah itu, secara tiba-tiba tubuh mereka berdua bergidik ngeri.
Sehingga Tuan Wang berteriak mengapa mereka berdua tidak segera melakukannya. Dan di saat bersamaan sebuah suara meminta mereka untuk berhenti. Dan setelah mendengar suara itu Tuan Wang merasakan tekanan yang luar biasa pada tubuhnya. Lalu dengan cukup ketakutan Tuan Wang berteriak siapa yang sedang berbicara. Dan kini terlihatlah Li Tianyun yang sedang melayang di hadapan mereka semua sembari mengeluarkan aura yang begitu mengerikan. Lalu Li Tianyun menatap mereka dengan sorot mata yang tajam dan dipenuhi dengan aura intimidasi. Sehingga membuat semua orang yang berada di sana merasa sangat ketakutan. Kemudian Li Tianyun memulai sebuah teknik sehingga membuat sekumpulan orang itu terpental dengan sangat keras dan melepaskan Xiaozi dan Xiaoye dari tangan mereka. Dan kedua bocah itu terlempar dengan cukup jauh. Namun untung saja Li Tianyun masih sempat menangkap kedua bocah itu. Dan di sisa-sisa kesadarannya, Xiaozi melihat Li Tianyun sembari menanyakan apakah dia merupakan ayahnya. Dan pada akhirnya Xiaozi terlelap dalam ketidaksadarannya. Setelah berhasil menyelamatkan mereka berdua, Li Tianyun kembali menyerap energi yang dia keluarkan. Namun secara tiba-tiba dia memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya. Dan kini raut mukanya menunjukkan sangat kelelahan dengan keringat dingin mulai bercucuran di sekitar keningnya. Tak berselang lama beberapa pengikutnya telah berteleportasi ke tempat itu. Dan dengan penuh kekhawatiran mereka segera berlari ke arah Li Tianyun. Lalu kedua master itu segera mengambil Xiaozi dan Xiaoye dari tangan Li Tianyun. Sembari Sui Feng menanyakan apakah mereka berdua merupakan anak dari pemimpin mereka. Dan Li Tianyun membenarkan hal itu. Namun ketika melihat Xiaoyun, Sui Feng merasa cukup terkejut, dan dia mengatakan jika ada yang salah dengan tuan mudanya. Kemudian Li Tianyun meminta Li Qing untuk melihat keadaan dari Xiaoye. Dan Li Qing segera menggunakan teknik mata emasnya untuk melihat keadaan dari Xiaoye. Setelah melihat seisi tubuh Xiaoyun, Li Qing memberitahu Li Tianyun bahwa tuan muda Xiaoye sebenarnya sangat berbakat. Tetapi tulang-tulangnya tidaklah lengkap. Dan menurutnya telah ada seseorang yang mengambil tulang jiwa nadi surgawi dari tubuh Xiaoye. Mendengar hal itu Li Tianyun menjadi sangat murka dan mengeluarkan aura intimidasinya. Lalu dia meminta seluruh pengikutnya untuk menyelidiki masalah itu secara menyeluruh. Karena dia ingin mengetahui tentang siapa yang telah berani menyentuh anaknya. Mendengar perintah dari Li Tianyun, Li Qing segera menuruti perintahnya. Berbeda dengan Sui Feng yang masih tertegun. Karena baru kali ini dia melihat pemimpinnya semarah ini. Beberapa saat telah berlalu, dan kini berpindah di istana Tianli yang terlihat sangatlah megah. Dan saat ini bertempatkan di sebuah ruangan yang terlihat Xiaoye dan Xiaozi masih tertidur dengan sangat pulas. Menurut Sui Feng selain tulang dari Xiaoye yang hilang, keadaan mereka berdua baik-baik saja, dan mereka hanya perlu beristirahat. Di lain sisi terlihat Li Tianyun yang baru saja mengganti pakaiannya sembari dia menatap wajah Xiaoye yang masih tertidur dengan sangat pulas. Di saat bersamaan Li Qing memberikan laporan bahwa dia telah memberikan kebenarannya. Lalu dia menjelaskan bahwa kedua anak itu bernama Xiaozi dan Xiaoye. Dan orang yang berkoalisi dengan para berandalan itu adalah Zhang Rui. Seorang tuan muda keempat yang berasal dari Gunung Qingyun. Dia bermaksud menggunakan kedua anak itu untuk memaksa ibu mereka yang bernama Xi Yanhan, yang merupakan mantan putri suci dari sekte Xinmu untuk menjadi selirnya. Dan hari ini adalah hari di mana Zhang Rui akan membawa Xi Yanhan untuk menikahinya. Setelah mendengar semua laporan itu, Li Tianyun segera berdiri sembari dia meminta Xiu Feng untuk menjaga anak-anaknya karena dia akan pergi sebentar untuk mengatasi masalah ini. Mendengar hal itu Sui Feng dan Li Qing merasa cukup terkejut. Sebelum mereka mengatakan sesuatu Li Tianyun lebih dulu mengatakan bahwa dia akan mengatasi masalah ini sendiri. Dan dia juga meminta mereka untuk bersiap dan menyiapkan langkah untuk rencana selanjutnya. Namun di saat Li Tianyun akan melangkah pergi, secara tiba-tiba ada sebuah tangan mungil yang menarik bajunya. Dan ternyata tangan mungil itu berasal dari Xuanzi yang telah tersadar sembari dia meminta ayahnya untuk menyelamatkan ibunya. Karena ibunya sama sekali tidak ingin bersama pria jahat itu. Mendengar hal itu Li Tianyun segera mengelus kepala Xiaozi dengan lembut sembari dia meminta Xiaozi untuk beristirahat, karena setelah dia terbangun keluarga mereka akan bersatu kembali. Setelah mengatakan hal itu Li Tianyun segera bergegas pergi meninggalkan istananya untuk mencari keberadaan dari Zhang Rui. Kemudian kini berpindah di suatu tempat, tepatnya berada di kediaman Xi Yanhan. Terlihat rombongan Zhang Rui telah berada di sana untuk menjemput Xi Yanhan.
Namun tetap saja si Yanhan tidak membukakan pintu kediamannya. Sehingga membuat Zhang Rui merasa sangat kesal, tetapi Tuan Wang mencoba menenangkan Zhang Rui dengan mengatakan bahwa dia akan membujuk si Yanhan lagi. Dan Zhang Rui meminta Tuan Wang untuk segera melakukannya. Kemudian kini berpindah di dalam kediaman si Yanhan. Terlihat sebuah gaun pengantin yang sangat mewah telah terpampang dengan sangat rapi. Dan di sekelilingnya terdapat berbagai hadiah dan perhiasan mewah yang disiapkan untuk si Yanhan. Namun si Yanhan terlihat hanya termenung di hadapan semua barang mewah itu. Tak berselang lama Tuan Wang memasuki kediaman si Yanhan dan memanggil si Yanhan sebagai adik juniornya. Setelah melihat kedatangan Tuan Wang, si Yanhan bertanya di mana Xiao Zi dan Xiao Ye berada. Namun Tuan Wang mengatakan jika orang-orang dari Gunung Qingyun sangat kejam. Dan Sekte Sunmu telah mengabaikannya sepenuhnya, jika si Yanhan tidak menyetujui pernikahan itu. Dia takut akan terjadi sesuatu kepada mereka, kemudian Tuan Wang berteriak dengan sangat keras. Meminta si Yanhan untuk melupakan kedua anaknya dan melarikan diri bersamanya. Sembari berekspresi muram si Yanhan meminta Tuan Wang untuk memperhatikan perilakunya. Karena kedua anak itu lahir setelah dia mengandungnya selama 4 tahun 7 bulan. Dan keselamatan mereka adalah segalanya baginya, dengan cukup resah Tuan Wang memperingatkan si Yanhan untuk tidak terlihat dengan mereka. Karena dia menganggap kedua anak itu sebagai monster. Sebab mereka berdua telah hidup di dalam kandungan selama 4 tahun. Mendengar semua perkataan dari Tuan Wang, si Yanhan berdiri dari tempat duduknya dan dia meminta Tuan Wang menghentikan perkataannya. Lalu dia meminta Tuan Wang untuk menyampaikan kepada Zhang Rui bahwa selama kedua anaknya baik-baik saja, dia akan setuju pergi bersamanya. Beberapa saat telah berlalu. Dan kini rombongan dari Zhang Rui mulai beriringan pergi meninggalkan kediaman si Yanhan menuju Gunung Qingyun. Dan di dalam kereta kuda itu terlihatlah si Yanhan yang berpikir akan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Zhang Rui dan memintanya untuk menyerahkan kedua anaknya. Meskipun bila harus mengorbankan nyawanya, dia harus memastikan keselamatan dari kedua anaknya. Sembari mengendari kereta kuda, Zhang Rui merasa cukup kesal. Sebab jika bukan si Yanhan pernah menjadi saintis di Sekte Shinmu, dia pasti telah mendapatkannya sejak dulu. Lalu salah satu bawahannya memuji Zhang Rui dengan mengatakan bahwa tuannya sangat hebat karena berhasil membawa wanita itu. Namun bawahannya yang lain mengatakan, mungkin saja di masa depan tuannya akan merasa cukup kesulitan untuk mengendalikan sikap si Yanhan. Mendengar perkataan bawahannya, Zhang Rui mengatakan jika si Yanhan berani tidak patuh dengannya, dia akan menggunakan kedua anaknya untuk mengancamnya. Mendengar jawaban dari tuan mudanya, kedua bawahannya kembali memuji Zhang Rui karena menurutnya tuannya selalu mempersiapkan segalanya dengan baik. Namun di tengah perjalanannya rombongan mereka dikejutkan dengan seseorang yang berdiri menghadang perjalanan mereka. Sehingga salah satu bawahan Zhang Rui berteriak menanyakan siapa yang berani menghadang mereka. Dan dia juga menyuruh orang itu untuk pergi, karena tuan muda keempat dari Gunung Qingyun akan melintas. Meskipun begitu seseorang yang ternyata adalah Li Tianyun itu hanya terdiam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Sehingga membuat salah satu bawahan Zhang Rui menjadi sangat kesal dan bergegas untuk menyerang Li Tianyun menggunakan pukulannya. Namun Li Tianyun dapat menahan serangan itu dengan sangat mudah. Bahkan dia juga meremas tangan dari pemuda itu hingga hancur. Yang membuat pemuda itu berteriak dengan sangat kesakitan. Lalu dengan sorot mata yang tajam dan dengan aura intimidasi yang mengerikan Li Tianyun berkata, "Aku datang ke tempat ini untuk mencari kalian," beralih di dalam kereta kuda. Tanpa mengetahui apa yang telah terjadi, si Yanhan merasa cukup kebingungan dengan suara kegaduhan yang terjadi di luar. Karena rasa penasaran itu, dia mencoba untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan ketika dia melihat keluar kereta kuda, terlihatlah Zhang Rui beserta seluruh rombongannya telah dihancurkan oleh seseorang. Dan ketika pemuda itu menoleh ke arahnya, si Yanhan merasa cukup terkejut karena pemuda itu merupakan Li Tianyun. Setelah itu si Yanhan berjalan mendekati Li Tianyun. Dan dengan ekspresi yang sangat kesal si Yanhan menyiapkan tangannya untuk memukul Li Tianyun. Namun ketika telah berada di hadapan Li Tianyun, si Yanhan malah hanya mengelus dengan lembut wajah dari Li Tianyun. Setelah itu dengan nada tinggi si Yanhan berkata, "Mengapa kau kembali? Jangan lupa jika akulah yang mengusirmu waktu itu." Tanpa menjawab pertanyaan dari si Yanhan, Li Tianyun malah mengatakan jika anak-anak mereka aman. Dan saat ini mereka berada di penginapan kota,
tepatnya berada di kamar Tianzi. Mendengar perkataan Li Tianyun, tanpa membalasnya, si Yanhan segera berlalu pergi meninggalkan tempat itu. Namun sebelum langkahnya semakin jauh, si Yanhan menoleh ke arah Li Tianyun sembari menanyakan apa yang akan dilakukan olehnya. Dan dengan datar Li Tianyun mengatakan jika masih ada sesuatu yang harus dia lakukan. Sembari melanjutkan perjalanannya, si Yanhan meminta Li Tianyun untuk menjaga dirinya dengan baik. Setelah kepergian si Yanhan, Li Tianyun berjalan mendekati Zhang Rui. Lalu dia membawa tubuh Zhang Rui begitu saja, yang membuat Zhang Rui merasa cukup terkejut. Sembari menyeret Zhang Rui, Li Tianyun meminta Zhang Rui untuk mengatakan kepadanya siapa yang telah mengambil tulang jiwa meridian surgawi milik Xiaoye. Namun Zhang Rui tidak menjawabnya dan malah bersikap arogan dengan menanyakan siapa orang yang berani menyerang kereta kuda dari Gunung Qingyun. Mendengar sikap arogan dari Zhang Rui, Li Tianyun menjadi sangat murka sehingga memberikan tatapan yang sangat tajam kepada Zhang Rui. Dan hanya dengan tajam itu, Li Tianyun telah menghempaskan salah satu tangan miliki Zhang Rui hingga membuat Zhang Rui hanya bisa tertegun karenanya. Meskipun begitu Zhang Rui tetap saja bersikap arogan dan dia kembali berteriak jika dia berjanji akan menghabisi seseorang yang berada di hadapannya itu. Setelah kembali mendengar ucapan yang dilontarkan Zhang Rui, amarah dari Li Tianyun kembali memuncak, dan tanpa berbelas kasihan. Li Tianyun kembali menatap Zhang Rui dengan tajam, hingga menghempaskan salah satu tangan yang tersisa yang dimiliki oleh Zhang Rui. Sehingga membuat Zhang Rui hanya bisa berteriak dengan sangat kesakitan. Lalu Zhang Rui meminta Li Tianyun untuk menghentikan tindakannya karena dia akan menjelaskannya. Lalu Zhang Rui mengatakan jika tulang jiwa meridian yang dimiliki oleh Xiaoye telah diambil kakak ketujuhnya yang bernama Zhang Tong. Karena 3 tahun yang lalu secara tiba-tiba kultivasinya telah melonjak dengan sangat drastis. Dan Zhang Rui juga mengatakan bahwa karena bakat kakak ketujuhnya sangat luar biasa, kini dia telah diterima sebagai murid dalam di Sekte Jiuyun. Jadi Zhang Rui memperingatkan Li Tianyun agar berpikir dengan baik. Karena Gunung Qingyun saja telah kuat, dan sekarang dengan koneksi dari Sekte Jiuyun, jika dia berani melakukan sesuatu, mungkin dia akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Tanpa mendengarkan perkataan dari Zhang Rui, Li Tianyun menghentikan langkahnya. Lalu dia bertanya kepada Zhang Rui apakah dia tahu di manakah tempat mereka saat ini. Dan setelah melihat tempat di hadapannya, Zhang Rui merasa sangat terkejut. Karena tanpa dia sadari mereka telah sampai di Gunung Qingyun. Kemudian kini beralih di dalam Gunung Qingyun, terlihat ada seorang murid dari Gunung Qingyun yang sedang melaporkan kepada Tuan Muda ketiga bahwa Tuan Muda keempat saat ini sedang pergi untuk menjemput calon istrinya. Mendengar hal itu Tuan Muda ketiga berteriak dengan cukup kesal. Meminta murid itu untuk pergi mencari Zhang Rui saat itu juga. Namun di saat bersamaan ada sesuatu yang terlempar dengan sangat cepat melewati mereka berdua. Dan ternyata yang terlempar adalah Zhang Rui yang kini telah membentur dinding dengan sangat keras. Hingga membuat Tuan Muda ketiga beserta murid itu merasa sangat terkejut. Dan dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, Zhang Rui memanggil kakak ketiganya dengan mulut bergetar. Sehingga membuat Tuan Muda ketiga merasa sangat terkejut dengan keadaan saudaranya saat ini. Lalu dengan sangat kesal dia segera menoleh ke arah orang yang telah melempar saudaranya. Dan kini terlihat Li Tianyun yang mulai berjalan masuk ke dalam Gunung Qingyun dengan aura intimidasi yang sangat mengerikan. Sembari berjalan memasuki Gunung Qingyun, Li Tianyun bertanya kepada bawahannya tentang di mana 8 kuda. Dan Sui Feng mengatakan jika 4 dari 8 kuda telah menghilang. Lalu Li Qing memberi hormat sembari memberikan laporan bahwa Gunung Qingyun memiliki 1579 murid dan 323 pelayan. Selain itu ada 372 budak setengah iblis di dalamnya. Dan Master Berambut Pirang juga mengatakan jika semua orang di Gunung Qingyun kecuali beberapa juru masak bukanlah orang baik. Dan tangan mereka telah berlumuran dengan cairan merah. Dan di belakangnya terlihat ada master lain yang sedang menguap sembari dia meminta mereka untuk segera menyelesaikan masalah itu dengan cepat karena dia sangatlah mengantuk. Dan kini terlihat Li Tianyun yang mulai berjalan memasuki Gunung Qingyun. Dengan diikuti beberapa master yang berjalan di belakangnya. Setelah melihat Li Tianyun berada di hadapannya, sembari mengeluarkan energinya Tuan Muda ketiga berteriak dengan bertanya apakah dia yang telah melukai saudaranya. Dan dengan mengeluarkan aura intimidasinya yang begitu mengerikan, Li Tianyun membenar hal itu, karena merasakan aura yang dikeluarkan oleh Li Tianyun,
Tubuh dari Tuan Muda ketiga bergetar dengan ketakutan hingga membuatnya mengeluarkan keringat dingin dari tubuhnya. Lalu dia bertanya mengapa mereka datang ke Gunung Qingyun, dan dengan aura yang lebih mencekam, Li Tianyun mengatakan jika mereka datang untuk menghancurkan Gunung Qingyun. Kemudian Tuan Muda ketiga segera menyuruh murid yang berada di sana untuk mengumpulkan seluruh budak setengah iblis untuk bertahan melawan musuh. Di saat bersamaan ada seorang kakek tua yang keluar dari dalam Gunung Qingyun sembari dia bertanya siapa yang berani menyerang Gunung Qingyunnya. Melihat kedatangan dari orang tua itu, Tuan Muda ketiga segera memanggilnya sebagai penetua kedua. Namun di saat bersamaan mereka berdua dikejutkan dengan beberapa murid yang terlempar begitu saja ke arah mereka. Dan ternyata seseorang yang telah melakukannya adalah Sui Feng. Dan di saat itu juga beberapa murid dari Gunung Qingyun kembali menyerang Sui Feng. Namun Sui Feng hanya menatap mereka dengan tajam, dan di saat beberapa murid itu telah berada di dekatnya, secara tiba-tiba munculkan hembusan angin yang sangat dahsyat sehingga menghempaskan semua murid itu. Melihat beberapa muridnya telah kalah tanpa perlawanan, penetua kedua memuji kekuatan dari Sui Feng yang menurutnya sangat luar biasa. Karena di usianya yang masih begitu muda, Sui Feng telah mencapai alam raja. Lalu penetua kedua meminta semua muridnya untuk mundur karena dia sendirilah yang akan menghadapinya. Dan di saat itu juga Tuan Muda ketiga segera meminta semua murid untuk mundur. Bahkan dia juga merasa sangat senang karena dia bisa melihat penetua ketiga bertarung. Menurutnya penetua ketiga sangatlah jenius, sebab sejak di usia muda dia telah mencapai alam raja. Jika bukan karena urusannya di dalam Gunung Qingyun, mungkin saat ini dia telah mencapai alam setengah emperor. Sembari mengeluarkan auranya, penetua kedua memberikan penawaran kepada Sui Feng untuk bergabung dengan Gunung Qing. Karena menurutnya Sui Feng yang hanya berada di alam raja tidak akan mungkin menang melawannya yang hampir memasuki alam setengah emperor. Namun dengan ekspresi datar Sui Feng mengatakan jika apa yang telah dikatakan oleh penetua kedua adalah salah. Yang seketika itu membuat penetua kedua merasa cukup terkejut dan ekspresinya mulai berubah serius. Kemudian Sui Feng segera menunjukkan auranya yang terlihat sangatlah mengerikan dan lebih mendominasi daripada aura yang dimiliki oleh penetua kedua. Sehingga membuat penetua kedua sangatlah terkejut hingga berkeringat dingin. Karena dia baru menyadari jika pemuda yang akan menjadi lawannya adalah seseorang di alam emperor di tahap pertama. Karena merasa tidak akan mungkin dapat mengalahkan seorang emperor, penetua kedua mencoba melarikan diri dari Sui Feng, namun sebelum penetua kedua melarikan diri, Sui Feng lebih dulu menyiapkan sebuah teknik. Setelah itu Sui Feng mengeluarkan tekniknya dan mengarahkannya untuk menyerang penetua kedua. Sehingga membuat penetua kedua yang mencoba melarikan diri terhempas begitu saja ketika terkena serangan yang dilakukan oleh Sui Feng. Dan di sisa kesadarannya, penetua kedua berteriak meminta siapapun untuk memberitahu Patriark agar mengaktifkan artefak pelindung gunung. Mendengar ada artefak pelindung gunung di dalam Gunung Qingyun, Sui Feng dengan santainya bertanya-tanya apakah artefak pelindung gunung itu dapat menahan satu serangan dari pemimpinnya. Kemudian kini berpindah di puncak Gunung Qingyun, tepat di aula utama tempat Patriark dari Gunung Qingyun berada. Dan di dalam aula utama terlihat banyak sekali penetua yang mulai resah, karena mengetahui bahwa yang menyerang mereka merupakan seorang emperor. Dan mereka bertanya-tanya bagaimana bisa mereka menyinggung seorang emperor. Di saat bersamaan ada beberapa orang dengan terengah-engah meminta Patriark untuk mengaktifkan artefak pelindung gunung. Karena kekuatan dari emperor tidak dapat dihentikan. Mendengar hal itu semua penetua yang berada di sana mulai riuh dengan saling berbeda pendapat. Karena artefak pelindung gunung berkaitan dengan kehidupan di Gunung Qingyun. Jadi mereka tidak bisa menggunakannya begitu saja. Di sisi lain sekarang mereka membutuhkan artefak itu demi melawan seorang emperor agar Gunung Qingyun tidak hancur. Melihat kegaduhan yang terjadi di hadapannya, Patriark berteriak meminta mereka semua untuk berhenti. Sehingga tatapan semua orang kini telah tertuju kepada Patriark. Kemudian Patriark menjelaskan bahwa kekuatan artefak pelindung gunung sangatlah besar. Meskipun mereka dapat mengusir musuh, mungkin Gunung Qingyun juga akan mengalami kerusakan yang sangat parah. Tapi karena sekarang tidak ada cara lain, mau tidak mau mereka harus menggunakan artefak pelindung gunung. Kemudian Patriark meminta para penetua itu untuk menjadikan semua budak setengah iblis sebagai pagar hidup. Dan dia juga meminta seluruh anggota Gunung Qingyun untuk mundur agar tidak terluka akibat gelombang dari artefak pelindung gunung.
Setelah itu dengan sangat tegas Patriark memberikan perintah untuk melakukan pemanggilan terhadap artefak pelindung gunung. Dan semua penetua yang berada di sana menunduk mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh Patriark. Kemudian kini berpindah ke tempat di mana para budak setengah iblis telah dikumpulkan. Dan saat ini mereka semua segera diarahkan ke garda depan untuk dijadikan sebagai pagar hidup. Di antara mereka terlihat ada seorang budak setengah iblis yang masih berusia sangat muda. Karena pemuda itu berjalan sangat lambat, salah satu murid yang bertugas mengawal mereka menendangnya hingga tersungkur sembari meminta pemuda itu untuk mempercepat jalannya. Melihat pemuda itu diperlakukan dengan buruk oleh pengawal, kedua orang tua dari pemuda itu mencoba untuk melindunginya. Di lain sisi, di garda terdepan terlihat Li Tianyun mulai berjalan ke arah sekumpulan budak itu sembari mengeluarkan aura intimidasinya yang sangatlah mengerikan. Sehingga membuat sekumpulan budak itu merasa sangat ketakutan dengan tekanan yang dikeluarkan oleh Li Tianyun. Menyadari kedatangan Li Tianyun, pengawal itu mengacungkan senjatanya sembari berteriak meminta para budak itu untuk maju menghadang Li Tianyun. Namun di antara semua budak itu tidak ada yang berani bergerak. Dan mereka semua hanya terpaku ketika Li Tianyun semakin dekat dengan mereka. Sehingga membuat pengawal itu merasa sangat kesal, dan segera menyiapkan senjatanya sembari berjalan maju mendekati pemuda tadi beserta kedua orang tuanya yang terlihat mulai ketakutan. Dan di saat itu juga pengawal itu berteriak sembari menebaskan senjatanya ke arah pemuda yang kini hanya tertegun tanpa mampu berbuat apa-apa. Dan ternyata kedua orang tuanya telah mengobarkan diri mereka untuk menyelamatkan pemuda itu. Sehingga membuat pemuda itu hanya bisa berteriak dengan sangat keras di saat kedua orang tuanya telah bersimpuh tidak bernyawa di hadapannya. Setelah itu pengawal itu mengacungkan senjatanya kepada semua budak yang berada di hadapannya sembari dia mengatakan siapapun yang berani mundur. Dia tidak akan segan untuk mengirim mereka ke neraka. Namun di saat bersamaan Li Tianyun yang telah semakin dekat dengan mereka, menghentakkan kakinya dengan cukup keras, sehingga membuatnya menciptakan energi yang sangat kuat yang hanya menargetkan orang-orang dari Gunung Qingyun. Hingga membuat semua pengawal itu terhempas begitu saja. Dan di sisi para budak setengah iblis hanya bisa terdiam dengan tubuh bergetar ketika melihat aura kekuatan yang dimiliki oleh Li Tianyun. Lalu dengan datar Li Tianyun meminta semua budak setengah iblis itu untuk menuruni gunung. Dan semua budak setengah iblis itu mulai memberi hormat dan mengucapkan terima kasih kepada Li Tianyun. Lalu mereka semua segera bergegas menuruni Gunung Qingyun dan membiarkan Li Tianyun berjalan melewati mereka semua. Di saat Li Tianyun melewati pemuda yang saat ini tengah menangisi kedua orang tuanya yang telah tak bernyawa, Li Tianyun menghentikan langkahnya sejenak, lalu dia melukai ujung jarinya sehingga membuatnya mengeluarkan beberapa tetes cairan merah dari jarinya. Setelah itu Li Tianyun mengarahkan tetesan cairan merah miliknya ke arah kedua orang tua dari pemuda itu, hingga cairan merah itu memasuki tubuh dari mereka berdua. Di lain sisi, pengawal yang tadi menyerang mereka terlihat masih dapat berdiri dan dia mulai berteriak dengan tidak jelas menyalahkan semua budak setengah iblis. Sehingga membuat pemuda tadi merasa sangat kesal dan segera menggenggam senjata yang berada di sekitarnya. Lalu dia mulai berjalan mendekati pengawal yang telah melukai kedua orang tuanya. Hingga membuat pengawal itu merasa cukup ketakutan. Dan dengan dipenuhi amarah pemuda itu berteriak bahwa dia ingin membalaskan dendam dari kedua orang tuanya. Sembari dia mengarahkan senjata itu ke arah pengawal yang berada di hadapannya. Namun sebelum pemuda itu melakukannya lebih jauh, Li Tianyun lebih dulu menghentikan tidaknya. Yang membuat pemuda itu merasa cukup terkejut dan segera menoleh ke arah Li Tianyun. Lalu Li Tianyun berkata kepada pemuda itu agar dia tidak perlu membiarkan kebencian itu berlanjut. Dan di saat bersamaan terdengar suara dari kedua orang tuanya yang kini memanggil namanya. Sehingga membuat pemuda itu merasa cukup tertegun. Karena dia tidak menyangka jika kedua orang tuanya masih hidup. Dan dia pun segera berlari ke arah kedua orang tuanya yang kini sedang menyambutnya. Dan mereka bertiga pun pada akhirnya dapat berkumpul lagi dengan dipenuhi kebahagiaan. Di lain sisi, pengawal itu hanya bisa berkeringat dingin dengan sangat ketakutan ketika melihat Li Tianyun yang kini berada di hadapannya. Dan tanpa banyak bicara Li Tianyun segera menghunuskan senjata yang dipegangnya ke arah tubuh dari pengawal itu hingga membuat pengawal itu kehilangan hidupnya. Lalu dengan ekspresi datar Li Tianyun mengatakan bahwa dialah yang akan menanggung semua kebencian itu. Dan pemuda itu hanya bisa menatap Li Tianyun dengan dipenuhi kekaguman. Setelah itu Li Tianyun segera meminta satu keluarga itu untuk menuruni gunung.
Dan mereka bertiga segera menunduk dan mengucapkan terima kasih kepada Li Tianyun. Dan mereka bertiga pun segera berlalu pergi meninggalkan Li Tianyun di tempat itu. Setelah kepergian mereka bertiga, tatapan Li Tianyun tersorot tajam ke arah puncak dari Gunung Qingyun. Kemudian kini berpindah di atas aula utama Gunung Qingyun. Terlihat Patriark dan beberapa penetua telah bersiap di tempat itu. Lalu Patriark segera memulai metodenya untuk memanggil artefak pelindung gunung. Hingga kini menciptakan sebuah ledakan energi yang menyebar ke seluruh wilayah Gunung Qingyun. Dan kini secara perlahan artefak pelindung gunung itu secara perlahan mulai terbentuk. Dan pada akhirnya artefak pelindung gunung itu telah tercipta dan memiliki bentuk seperti sebuah senjata yang dimiliki oleh seorang sniper. Setelah itu Patriark segera menempatkan senjata itu dengan posisi yang sangat baik. Kemudian Patriark menatap ke arah Li Tianyun sembari dia berkata, "Dengan artefak pelindung gunung di tanganku, aku tidak peduli meskipun kau seorang emperor." Kemudian beberapa penetua yang berada di sana, mulai menyalurkan energinya ke dalam tubuh Patriark. Sehingga seluruh energi yang berada di wilayah Gunung Qingyun mulai terserap dan berkumpul di dalam artefak pelindung gunung. Di lain sisi, sekumpulan master yang berada di sana hanya berekspresi tenang ketika melihat artefak pelindung gunung yang mulai disiapkan. Begitupun Li Tianyun yang juga bersikap tenang sembari dia